Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tangguh Yunar Salsabila dari kelas 7 PAIB, mata kuliah Pengenalan Agama-agama di Dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama Bahai, yang dimana saya akan membahas 3 aspek, yaitu kekuatan sosial agama Bahai, yang kedua kekuatan politik agama Bahai, dan yang selanjutnya adalah kekuatan ekonomi agama Bahai. Langsung saja yang pertama, yaitu kekuatan sosial agama Bahai. Agama Bahai terkenal sangat setia terhadap negara atau pemerintahan dimanapun agama Bahai itu bertempat. Hal ini menjadikan mereka mudah diterima di tengah masyarakat karena sikap toleransinya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka mudah beradaptasi dimanapun ia bertempat tinggal. Kemudian ada beberapa kegiatan sosial yang dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat Bahai. Yang pertama yaitu doa bersama. Doa bersama ini biasa dilakukan oleh masyarakat Bahai, khususnya para pemeluk setia agama Bahai. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan pendidikan. Mengadakan pendidikan ini bersifat umum. Jadi tidak hanya masyarakat Bahai saja yang boleh belajar, tetapi masyarakat di luar pemeluk agama Bahai juga boleh belajar bersama. Jadi ini sifatnya bersifat sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah bimbingan kerohanian dan kebangsaan. Nah, ini biasanya dipadukan antara rohani dan kebangsaan. Hal ini ditujukan agar tercipta manusia yang berhati mulia, tetapi juga memiliki nasionalis yang tinggi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah kekuatan politik agama Bahai. Dalam hal ini, masyarakat Bahai sedikit menemukan kesulitan karena agama Bahai tidak dianggap secara resmi sebagai agama di Indonesia. Hal ini menyulitkan masyarakat Bahai untuk memenuhi data-data yang diminta oleh pemerintah maupun suatu instansi. Akibat lain dari hal tersebut yaitu anak-anak sekolah dalam sekolahnya tidak mendapatkan pendidikan agama Bahai karena agama Bahai tidak dianggap sebagai agama resmi di Indonesia. Mereka biasanya mendompleng untuk ikut mengetahui agama-agama lain di sekolah yang sudah menyediakan agama yang diakui oleh negara. Kemudian yang selanjutnya adalah kekuatan ekonomi masyarakat Bahai. Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, masyarakat Bahai biasanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memperbaiki taraf hidup dan perekonomian nasional. Hal ini dilakukan dengan cara yang pertama, masyarakat Bahai biasanya membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan ini bertujuan untuk dijual untuk meningkatkan perbaikan ekonomi nasional. Hal ini biasanya tidak dilakukan hanya oleh masyarakat Bahai, tetapi juga berkolaborasi dengan pemeluk agama lain. Selain itu, masyarakat Bahai juga mengajak orang-orang di luar kepercayaan Bahai untuk bekerja sama membuat produk makanan. Hal ini juga sama ditujukan untuk mempertahankan taraf kehidupan dan memperbaiki ekonomi secara nasional. Aliran keagamaan Bahai. Aliran keagamaan Bahai adalah agama yang independen dan bersifat universal. Agama Bahai bukan aliran sekte dari agama lain termasuk agama Islam itu sendiri. Dasar dari ajaran agama Bahai adalah asas keesaan Tuhan, persatuan agama dan persatuan umat manusia. Sama seperti agama Islam, agama Bahai adalah agama yang mengajarkan kepada kita akan keesaan Allah. Pembawa ajaran agama Bahai yang pertama adalah Sang Bab, artinya bentara agama Bahai. Nama aslinya yaitu Sayyid Ali Muhammad yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1819 di Shiraz, Iran. Ia mengumumkan dirinya adalah amanah dari Tuhan yang baru, dan ia juga mengatakan bahwa ia datang untuk membuka jalan bagi wahyu dengan yang lebih besar
dan dia menyebutnya dengan kata dia yang akan Tuhan wujudkan kepada Mirza Hussein yang sedang mencari Qaim. Sampai pada akhirnya sang bab wafat pada tanggal 9 Juli 1850 dengan dihukum mati dan juga dieksekusi di kota Tabriz. Kemudian jenazahnya diambil secara diam-diam dan dibawa ke Bukit Karmel yang sekarang dikenal dengan nama Turki. Sampai sekarang makam beliau dijadikan tempat penting untuk berziarah bagi umat Bahai. Yang kedua adalah Baha'ullah, artinya pendidik ilahi. Nama aslinya yaitu Mirza Hussein Ali yang kemudian populer dengan sebutan Baha'ullah. Beliau lahir pada tanggal 12 November 1817 di desa Nur, Provinsi Mazandra, Iran. Sejak masih muda, beliau mengikuti dan bergabung dengan aliran Babiyah yang didirikan oleh sang Bab, yaitu sekte hasil pencampuran banyak agama dan aliran filsafat. Pada tahun 1861, ia mengumumkan misinya untuk menciptakan kesatuan umat manusia serta mewujudkan keselarasan di antara agama yang lainnya. Di sebagian besar kerajaan Turki, Baha'ullah banyak menulis wahyu yang diterimanya dan ia menjelaskannya mengenai keesaan Allah. Yang ketiga adalah Abdul Baha, artinya teladan yang sempurna. Nama aslinya adalah Abbas Effendi yang dikenal dengan nama Abdul Baha. Dalam berdakwahnya di Amerika, beliau meletakkan pondasi pertamanya dengan membangun rumah atau tempat ibadah bagi penganut agama Bahai. Dan di Eropa, dalam melakukan dakwah, ia juga bisa membuahkan hasil, yaitu agama Bahai banyak didirikan di berbagai negara, tersebar ke 35 negara. Kemudian ia wafat pada tahun 1921 dan surat wasiatnya diberikan kepada cucu tertuanya, yaitu Sohi Effendi Robani. Sohi Effendi Robani artinya wali agama Bahai. Dalam mendakwahkannya, ia berhasil menerjemahkan buku dengan tulisan suci milik Baha'ullah dan Abdul Baha ke dalam bahasa Inggris dan juga menjelaskan makna tulisan tersebut. Sampai akhirnya ia wafat tahun 1957 dan kelanjutan kepemimpinannya tidak berdasarkan keturunannya, melainkan orang yang dipilih dari berbagai perkumpulan agama Bahai di seluruh dunia. Secara umum, umat penganut agama Bahai bisa melakukan sosialisasi antara kehadiran agama mereka di masyarakat, tetapi mereka lebih memilih untuk lebih tertutup agar mereka dapat menghindari keresahan dan tetap menjaga ketertiban dengan baik. Prinsip ajaran agama Bahai adalah menghindari prasangka. Mereka sangat senang dan juga membuka diri untuk melakukan komunikasi dan juga untuk berdiskusi yang hubungannya dengan kehidupan sosial ataupun keagamaan. Konsep pokok keagamaan Bahai terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama adalah konsep ketuhanan. Agama Bahai menganut konsep ketuhanan tersebut dengan berkeyakinan bahwa Tuhan itu satu, baik bentuknya berbeda menurut masing-masing agama. Yang kedua adalah konsep kenabian atau pembawa wahyu. Penganut agama Bahai mempercayai akan diutusnya kenabian dan kerasulannya untuk mengenalkan dirinya kepada umat manusia. Nabi dan Rasul tersebut ialah Ibrahim, Musa, Krishna, Buddha, Isa, Muhammad dan juga Baha'ullah. Penganut agama Bahai menganggap mereka itu adalah cerminan yang dengan kesempurnaannya dari sifat Tuhan. Yang ketiga adalah konsep kitab suci. Kitab suci bagi penganut agama Bahai adalah Al-Aqdas atau disebut juga dengan Al-Aqdas. Kitab tersebut adalah tulisan Baha'ullah dan sudah diterjemahkan pula olehnya. Di dalam kitab tersebut menjelaskan akan keesaan Tuhan, fungsi wahyu Allah, dan tujuan hidup, serta yang lainnya. Yang keempat adalah konsep tempat ibadah. Tempat ibadah bagi penganut agama Bahai mencerminkan tujuan dasar bagi agama Bahai, yaitu mendorong kesatuan umat manusia dan juga mencerminkan keyakinan akan keesaan Tuhannya. Yang terakhir adalah bentuk ibadah. Penganut agama Bahai diwajibkan untuk berpuasa, sembahyang, berdoa, dan yang lainnya. Ada 3 bagian dalam melaksanakan ibadah. Yang pertama, sembahyang jangka pendek. Yang kedua, sembahyang jangka menengah. Yang ketiga, sembahyang jangka panjang. Kiblat bagi penganut agama Bahai
menghadap ke arah 45 derajat ke barat menghadap Israel. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai agama Baha'i tentang relasi dengan umat muslim. Di seluruh dunia, umat Baha'i mengamalkan sebuah ajaran, yaitu Baha'ullah dalam melalui kegiatan berupa pengabdian, baik dilakukan secara mandiri, kemudian kelompok maupun langsung ke dalam masyarakat. Umat Baha'i dikenal sebagai warga yang cinta akan perdamaian, dan secara aktif juga mereka mendukung kebaikan di negara manapun. Kemudian agama Baha'i merupakan agama independen dan universal. Masyarakat Baha'i memiliki peran yang cukup berpengaruh di berbagai negara di dunia. Masyarakat Baha'i ikut berperan dalam pendidikan agama yang bermoral, mengembangkan kreativitas dan juga karakter. Dalam agama Islam juga diajarkan tentang bagaimana hidup berdampingan dan saling menghormati dengan sesama umat manusia. Antara Islam dan Baha'i memiliki kesamaan, yaitu mengajarkan tentang kebaikan terhadap sesama umat manusia. Umat Baha'i juga berperan dalam berbagai kegiatan guna mempersatukan persatuan agama. Selain itu juga untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga wawasan pemahaman terhadap agama-agama lainnya. Ajaran Baha'i yang disampaikan oleh Baha'ullah mengatakan bahwa beliau itu memerintahkan umat Baha'i untuk dapat bergaul bersama umat agama, yaitu dengan tujuan persahabatan dan keselarasan hidup agar dapat memperoleh kebahagiaan dari Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan adalah dari Tuhan, maka kepada Tuhan semua itu akan kembali. Jadi ajaran tersebut juga sama seperti yang diajarkan dalam agama Islam, bahwa segala sesuatu yang kita peroleh dari Tuhan juga akan kembali kepada Tuhan. Agama Baha'i telah tumbuh dan berkembang di Indonesia dan telah tersebar di beberapa daerah. Contohnya saja di Kota Medan, Jakarta, Bandung, Pati, Manado, dan sebagainya. Perkembangan agama Baha'i di Indonesia tidak terlepas dari faktor-faktor pendukungnya, baik dari faktor internal maupun eksternal. Namun perkembangan agama Baha'i lebih banyak karena faktor internal, yaitu dari dalam agama Baha'i itu sendiri, baik ajaran tentang keesaan Tuhan, kesatuan umat, toleransi, dan sebagainya. Di berbagai kota Indonesia sudah banyak berkembang pemeluk agama Baha'i. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat lain. Dari salah satu sumber menjelaskan tentang hubungan antara umat Islam dan Baha'i. Keduanya hidup bermasyarakat dengan penuh toleransi. Agama apapun pasti mengajarkan akan sebuah kehidupan, yaitu dengan saling hormat menghormati, memiliki jiwa toleransi yang tinggi dan tidak memandang mereka dari agama manapun. Kemudian banyak dari kita pasti masih terasa asing dengan agama Baha'i. Agama Baha'i memang sudah ada sejak lama, namun di Indonesia sempat menjadi polemik yang diperbincangkan masyarakat, yaitu pada tahun 2014 bulan Juli. Saat itu Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mencuitkan di akun Twitternya mengenai agama Baha'i. Sebetulnya hal tersebut sudah diperbincangkan sejak lama, yaitu pada pemerintahan SBY. Akhirnya pada tahun 2014 agama Baha'i resmi diakui oleh negara Indonesia. Orang-orang yang menganut agama Baha'i tidak hidup secara berkelompok, melainkan menyebar dan hidup secara berdampingan dengan pemeluk agama lain. Antara umat Islam dan umat Baha'i dapat hidup secara berdampingan dan dapat menjalin silaturahmi atau hubungan bertetangga dengan baik. Dalam keperingatan hari-hari besar umat Islam maupun Baha'i, mereka berkunjung ke rumah-rumah tetangga untuk menjalin silaturahmi dan mengucapkan selamat atas perayaan hari besar tersebut. Bukan tidak mungkin dalam sebuah kehidupan tidak terjadi sebuah masalah atau konflik ataupun kesalahpahaman antara umat Islam dan Baha'i. Di beberapa sumber yang saya baca, ada yang mengalami sebuah kesalahpahaman, namun itu merupakan kesalahpahaman kecil dan dapat
diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian eksistensi dari agama Bahai sendiri sekarang sudah cukup dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu di daerah Banyumas. Namun setelah dilakukan penelusuran oleh peneliti terhadap sumber-sumber literatur, penulis belum menemukan pembahasan mengenai pemeluk agama Bahai di daerah Banyumas. Untuk umat muslim selalu kemudian baik umat muslim maupun umat Bahai selalu berusaha untuk menjaga relasi atau hubungan dengan pemeluk agama lain, berusaha untuk menjaga tali silaturahmi, tali persaudaraan, kemudian memiliki sikap toleransi yang tinggi antar umat beragama. Mereka saling berkomunikasi dengan baik sehingga hubungan persaudaraan dan kekeluargaan mereka semakin lekat dan kuat meskipun berbeda keyakinan. Demikian penjelasan dari kelompok 14. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.